Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dr. Anda Hajah Rikoh, guru pengajar PPKN SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mata pelajaran PPKN kelas 12 SMK, SMA, MA sederajat. Materi yang akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang kompetensi dasar 3.23 pertemuan kedua, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar 3.23 pada pertemuan yang kedua ini diharapkan pada akhir pembelajaran itu siswa dapat menerapkan prinsip dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, akan kita mulai pembahasan materi pada pertemuan yang kedua ini. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar ini mengilustrasikan bahwa pemerintah ini adalah merupakan organisasi birokrasi yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Masyarakat menuntut bahwa setiap unsur di dalam lembaga tersebut ini memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seperti pada tulisan ini, kami mau pelayanan murah, kami mau pelayanan bermutu, kami mau manajemen pelayanan yang transparan. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dapat kita lihat penerapannya dalam 1. Asas umum pemerintahan, 2. Karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik, 3. Faktor pendukung pemerintahan yang baik, dan yang keempat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Materi pembahasan yang pertama ini pada asas umum pemerintahan ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, ini asas tertib penyelenggaraan negara. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga, ini asas
kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian yang keempat, asas keterbukaan. Nah, asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tentunya tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, asas proporsionalitas. Nah, ini asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu penyelenggara negara. Kemudian yang keenam, asas profesionalitas. Nah, ini asas yang mengutamakan keahlian, berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini berarti kegiatan penyelenggaraan negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat pada gambar ini. Ada 3 gambar yang mengilustrasikan kepada kita tentang asas pemerintahan. Kita lihat pada gambar yang pertama, ini adalah asas keterbukaan. Di sini rakyat berhak tahu tentang informasi yang berhubungan dengan kebijakan, keputusan, dan peraturan secara jujur dan tidak diskriminatif. Kemudian pada gambar 2 ini asas kepastian hukum, terutama dalam hal penegakan hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan itu harus ditindak dan diproses secara hukum. Kemudian kita perhatikan pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini tentang asas akuntabilitas, yaitu pemerintah harus terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan tentang keuangan negara. Dari mana sumbernya, kemudian digunakan untuk apa saja. Jadi harus terbuka kepada masyarakat. Nah, bagian 2 ini tentang karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Ini ada 5 karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, demokratis. Artinya pemerintah itu harus terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Kemudian yang kedua, komunikatif. Artinya pemerintah memberikan komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, penguatan diri. Nah, upaya untuk mendirikan pemerintahan yang stabil, selaras antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, ini
independensi. Artinya pemerintah, swasta, dan masyarakat itu harus mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan dan menonjolkan diri atau lainnya. Kemudian yang kelima, memperhatikan kepentingan rakyat miskin dan lemah. Nah, dalam hal ini misalnya dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus dalam pengawasan dan perlindungan yang baik. Faktor pendukung pemerintahan yang baik di sini melibatkan 3 unsur. Pertama, negara, yang kedua sektor dunia usaha, dan yang ketiga adalah unsur masyarakat. Nah, kita lihat unsur negara. Nah, negara dalam hal ini ya pertama menciptakan politik, ekonomi, sosial yang stabil. Kemudian yang kedua, membuat peraturan yang efektif dan adil. Yang ketiga, memberikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabilitas. Kemudian yang keempat, negara harus menegakkan hak asasi manusia. Kemudian dunia usaha atau sektor swasta. Nah, dalam hal ini peran yang bisa dimainkannya atau yang bisa dilakukan oleh dunia usaha atau swasta ini, pertama adalah menjalankan sektor industri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, menyediakan insentif bagi karyawan. Yang keempat, memelihara lingkungan hidup, terutama nanti berkaitan dengan misalnya industri ini bukan polusi terhadap masyarakat. Yang kelima, mentaati peraturan yang ada. Faktor pendukung pemerintahan yang baik dilihat dari masyarakat. Yang pertama, ini melindungi hak-hak masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan yang akan dan yang telah dijalankan. Artinya di sini masyarakat bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan. 3. Menjalankan fungsi saling mengontrol. Jadi masyarakat itu mengontrol, mengimbangi kegiatan pemerintah. 4. Masyarakat ini mengawasi pemerintah dan melaporkan jika misalnya terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan yang kelima, masyarakat ini dapat mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar implementasi pemerintahan yang baik ini dapat terlaksana di Indonesia, terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan. Kita lihat yang pertama,
di dalam ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. KKN ini korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 3. Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ini ada gambar contoh penerapan peraturan di Indonesia. Kita lihat di sini ada 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Semua kegiatan ini adalah contoh penerapan peraturan di Indonesia. Nah, tentunya di sini terkait dengan kasus korupsi. Kita lihat pada bagian nomor 1. Ini ada gambar KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini adalah merupakan lembaga negara yang bertujuan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kemudian pada bagian nomor 2, salah satu tugas dari KPK ini adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, ini kita lihat di sini gambar bahwa seorang kepala daerah terkait dengan biaya politik ini melakukan kasus korupsi. Nah, ini tugasnya KPK ini dalam hal ini ya. Kemudian pada gambar nomor 3. Nah, apabila misalnya nanti KPK sudah punya alat bukti terhadap seseorang, maka bisa diproses secara hukum melalui pengadilan. Nah, pada gambar 3 ini adalah lambang atau simbol dari proses pengadilan. Ada timbangan, wujud dari keadilan, dan juga palu. Kemudian pada gambar nomor 4, sebelum seseorang dimintai keterangan, maka harus disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga diharapkan mereka betul-betul memberikan keterangan berdasarkan fakta. Kemudian pada gambar 5, nah, berdasarkan keterangan dari saksi ini tadi dan data yang diperoleh, seseorang bisa diproses di pengadilan seperti pada contoh ini, gambar ini. Nah, ini adalah gambaran tentang penerapan peraturan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.